Halo sahabat tunanetra semua, kembali lagi bersama saya Ari Hendarno. Dan hari ini kita akan belajar tentang pergeseran grafik tangan yang ada pada trigonometri. Bagaimanakah caranya? Ayo kita belajar bersama. Halo, ketemu lagi dengan saya Ari Hendarno. Sahabat tunanetra semua, hari ini kita akan membahas tentang pergeseran grafik tangan. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, kita harus membuat seperti ini grafik atau bidang kartesiusnya. Saya buat dari karton yang cukup tebal, lalu saya beri garis-garis dan saya gunakan trader di sini. Sehingga jadi seperti ini. Di sini akan teraba muncul dan cukup terasa. Lalu saya juga berikan styrofoam di belakang karton tebal ini. Di sini di belakangnya, jadi saya tempel di atasnya. Ini di sininya styrofoam dan yang di atasnya ini karton tebal tadi yang sudah saya gambar grafik kartesiusnya. Lalu saya gunakan karton bertekstur untuk penanda sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika membuat bidang kartesiusnya, sebaiknya jarak yang digunakan antar titik adalah 2 atau 3 cm. Jangan terlalu kecil, kenapa? Karena akan sulit teraba. Semakin besar, semakin baik. Jadi kalau 2 atau 3 cm, ini akan teraba dengan sangat jelas. Lalu, saya berikan di sini angka-angkanya. Di sini 0, 45, 90, sampai 360. Jadi, nanti akan saya beri contohnya hanya sampai 360. Sahabat-sahabat sekalian bisa nanti mengembangkan lebih dari 360, dari 0 lebih dari 360 gitu. Lalu alat dan bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah kabel tis seperti ini. Jadi kabelnya itu tipis dan fleksibel. Saya buat 2 buah dan saya lilitkan jadi cukup kuat dan juga elastis, bisa saya bentuk dengan mudah gitu nantinya untuk membuat grafiknya. Lalu saya pergunakan juga pushpin. Di sini pushpin nanti untuk merekatkan grafiknya, kabel ties-nya tadi ke bidang kartesius. Saya juga memerlukan spidol dan juga kertas untuk menulisnya nanti. Baik, lalu bagaimanakah pergeseran grafik tangan? Ayo kita bahas. Di sini saya sudah membuat nilai dari 0, 45, 90 sampai 360, bisa juga lebih, dan juga untuk yang negatifnya diberi jarak setiap satu titik. Di sini 0, 1 titik, 45 dan seterusnya. Dan untuk ini untuk sumbu X, dan untuk sumbu Y-nya saya sarankan jangan terlalu dekat. Setiap satu titik dianggap 0,5 saja, dan kalau 2 jadi 1. Jadi setiap 2 1, setiap 2 1, agar grafiknya nanti terlihat lebih jelas dan mudah dibaca. Nah, lalu sebelum kita mencari pergeseran grafik tangan, kita misalnya buat terlebih dahulu grafik tangannya gitu. Untuk misal kita buat Y sama dengan tangan X. Nah, nanti misalnya kita juga akan mencari pergeseran grafik tangan ini untuk membuat grafik Y sama dengan tangan X, kita tambah 1 ya. Nah, untuk mencari grafik Y sama dengan tangan X ditambah 1 ini, kita bisa pergunakan Y sama dengan tangan X. Kita geser
gitu. Tapi kita harus buat dulu Y sama dengan tan X-nya. Ayo kita buat menggunakan kabel tie yang sudah kita persiapkan. Nah, di sini biasanya siswa sudah dikenalkan untuk membuat grafik Y sama dengan tan X-nya. Oh iya, satu lagi, untuk memotong kabel tie-nya kita bisa pergunakan gunting. Nah, tadi terlewat ya. Jadi kita bisa gunakan gunting untuk memotong kabel tie-nya. Jadi misalnya kita buat dulu nih grafik Y sama dengan tan X-nya. Seperti ini. Kita bisa gunakan pushpin. Di sini untuk 90 di asimtutnya ya. Kita bisa gunakan pushpin lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa di sini bisa kita gunting. Lalu untuk interval 90 sampai 180 di sini kita bisa gunakan pushpin juga dari bawah seperti ini. Dan untuk interval 180 sampai 270 kita juga bisa gunakan pushpin seperti ini. Dan kita gunting. Lalu untuk interval 270 dan 360 kita juga bisa gunakan pushpin untuk merekatkan kabel tie-nya seperti ini. Ya, setelah itu bisa kita gunting. Kita sudah bentuk ini grafik Y sama dengan tan X ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini grafiknya Y sama dengan tan X. Misalnya kita beri di sini tanda panahnya Y sama dengan tan X. Nah, bagaimanakah untuk membuat grafik Y sama dengan tan X ditambah 1? Jika di belakang setelah tan X ini ditambah 1, artinya grafiknya kita geser ke atas sejauh 1. Sejauh 1. Nah, jika di sini negatif atau minus negatif 1, itu kita geser ke bawah sejauh 1. Tapi kalau positif kita geser ke atas sejauh 1. Jadi grafik yang sudah kita buat ini kita geser ke arah atas sejauh 1. Itu untuk ketinggiannya. Misalnya di sini awalnya dari 0 ya, kita bisa geser ke 1 ke atasnya. Jadi seperti ini. Lalu untuk yang ke atasnya ini bisa digeser sejauh 1, tapi karena ini sudah agak terlewat ya. Jadi tidak apa-apa. Kita kira-kira geser ke arah agak atas sejauh 1 untuk 90-nya. Kita bisa beri pushpin gitu. Ya, seperti itu. Kita bisa gunting. Lalu untuk interval 90 sampai 180 tadi sudah untuk interval 0 sampai 90-nya, sekarang interval 90 sampai 180 kita geser juga 1 ke atas. Kita bisa gunakan pushpin. Ini 180 bisa kita geser 1 ke atas di sini agar memudahkan. Kita tancapkan dulu yang 180-nya. Lalu untuk yang di sini 90-nya kita kira-kira geser ke bawahnya sini. Kita buat ke bawah di sini tapi kita geser ke atas dari sini ke sini. Misalnya kita gunakan pushpin. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk interval 180 sampai 270 pun kita lakukan hal yang sama, tapi di sini karena sudah terpotong kertas kartesiusnya di sini. Jadi kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, lalu untuk interval 270 sampai 360 kita juga geser sejauh 1 ke atas. Kurang lebih seperti ini. Di sini 360 bisa kita geser 1 ke atas terlebih dahulu. Jadi di sini dan yang ini kita geser, kita sesuaikan. Ya. Nah, untuk grafik yang
Ini adalah Y sama dengan tan X. Nah, untuk pergeserannya setelah digeser ke atas menjadi yang ini. Jadi yang ini. Ini bisa kita tulis di sini. Y sama dengan tan X ditambah 1. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo kita coba di rumah. Terima kasih.